air firman-Mu dan kami lapar akan makanan rohani-Mu Tuhan. Dan kami datang duduk diam di dalam hadirat-Mu untuk menyerahkan semua kebutuhan kami kepada-Mu Tuhan. Karena kami percaya yang bisa mencukupkan haus dan lapar kami adalah Engkau sebagai juru selamat kehidupan kami. Bagi kami semua yang berbeda tempat, daerah, kami percaya Engkau bekerja pada pagi ini untuk kami mau menikmati air rohani dan makanan rohani. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur Tuhan ada bersama dengan kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Ya, selamat pagi bagi teman-teman semua. Terima kasih. Untuk tidak berpanjang-panjang lagi, saya akan membaca sedikit daripada perikop firman Allah tentang Maria dan Marta, Lukas 10 ayat 38 sampai dengan ayat yang ke-42. Firman Tuhan berbunyi, ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Yesus menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Saya percaya pada pagi ini semua kita selalu menyerahkan diri dalam setiap persoalan dalam pelayanan rumah tangga yang kita hadapi. Dan saya mengambil tema pada pagi ini yaitu penyerahan diri dalam kita menghadapi persoalan kehidupan. Berbicara tentang penyerahan diri, berarti kita berbicara tentang pengertian atau makna penyerahan diri kepada Kristus dalam kehidupan Kristen. Penyerahan diri bukan hanya soal tindakan fisik ya yang kita hadapi, pelayanan Kristus. Boleh kita melayani 24 jam penuh, tapi kalau kita tidak memiliki penyerahan diri, maka semua yang kita kerjakan itu pasti tidak akan memuaskan kehidupan kita. Berhasil iya, tapi tidak akan memuaskan kehidupan kita dan Tuhan. Kita melihat dari perikop yang kita baca pada pagi ini, yaitu tentang Marta dan Maria. Allah lebih menghendaki Maria daripada Marta. Karena Maria belajar untuk mau menyerahkan dan mendengarkan ya apa yang Tuhan Yesus senang. Marta boleh melakukan yang terbaik, menyediakan makan dan minum segala keperluan Tuhan Yesus. Tapi yang nomor satu kan yaitu Maria. Di sini kita melihat bahwa ada perbandingan antara kedua pribadi tersebut. Yang pertama, penyerahan diri dalam ketaatan kepada Tuhan. Penyerahan diri berarti menyerahkan segala sesuatu kepada Kristus dengan penuh ketaatan. Penuh ketaatan berarti kita memberikan waktu kita kepada Tuhan, tidak berkompromi dengan segala situasi, kondisi apapun yang kita hadapi. Rutinitas doa kita itu sangat-sangat dibutuhkan oleh Allah. Itu dikatakan penyerahan diri.
memberikan waktu, harus bertanggung jawab, memberikan tenaga kita sepenuh hati, tidak berkompromi, baik lapar maupun kenyang. Tetap kita harus memberikan waktu ya bagi Tuhan. Uang juga penting bagi hidup kita. Sekarang ini kalau saya melihat banyak kita, jemaat-jemaat Tuhan itu mereka melihat model atau patron daripada kehidupan pemimpinnya. Kalau kita kurang memberi, maka mereka juga pasti kurang memberi. Kalau kita menjadi contoh dan teladan bagi mereka, maka mereka pasti akan mengikuti. Walaupun sedikit, mereka pasti akan mengikuti. Karena mereka melihat tindakan kita dalam kita memberikan kepada Tuhan. Penyerahan diri dalam ayat firman Tuhan Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi hidup kita itu kita persembahkan kepada Allah. Allah rindu kita memberikan tubuh kita, hidup kita ini kepada Dia. Bapak Ibu kalau tahu sekarang ini ya, perselingkuhan, persinahan di mana-mana. Ya, saya katakan kepada banyak orang atau jemaat saya, mungkin mata saya ini terbatas untuk melihat tindakan. Tapi mata Allah, sisi mata Allah itu tidak pernah terbatas untuk melihat gerak-gerik perbuatan-perbuatan kehidupan kita. Kita sebagai pemimpin harus hati-hati. Mungkin jemaat atau mungkin orang-orang yang kita layani tidak pernah melihat kita apa yang kita lakukan. Apalagi saya ini tinggal sangat jauh. Jemaat saya pasti tidak akan melihat gerak-gerik saya. Tapi Allah tidak jauh daripada kehidupan kita semua. Karena mata sisinya Allah itu, CCTV-nya kalau saya katakan itu, tidak pernah terbatas. Di mana saja kita berada, dia pasti menembus. Untuk itu, tubuh daripada kehidupan kita harus kita persembahkan kepada Allah murni, pure, ya kan? Bersih, ya kan? Kehidupan kita dan kita persembahkan kepada Allah. Dari Lukas 9 ayat 23 jelas katakan, kata Yesus kepada mereka semua, setiap orang yang ingin mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salib setiap hari, dan mengikut aku. Ini kata firman Allah jelas bagi kehidupan kita. Menyerahkan diri berarti kita harus menyerahkan kehidupan hidup dan waktu kita kepada Tuhan. Menyadari bahwa hidup kita adalah anugerah ya dari Tuhan dan waktu yang kita miliki di dunia ini harus kita gunakan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan ya dengan cara mencerminkan iman dan percaya kita. Penyerahan diri ya segala sesuatu ya bagi Tuhan adalah keinginan dan tujuan kita itu apa? Visi misi kita. Kita harus serahkan kepada Allah. Saya percaya teman-teman juga sudah pada pasti sebelum masuk dalam pelayanan menyerahkan semua ya apa yang kita rencanakan ya kan kepada Tuhan. Menyerahkan cita-cita, impian dan rencana hidup kita kepada Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus memiliki rencana yang lebih besar dan lebih baik untuk kita daripada yang dapat kita pikirkan atau kita rencanakan sendiri. Seperti yang ada tertulis dari firman Allah, yaitu ya dari Amsal 3 ayat 5 dan 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala langkahmu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Ini keinginan atau visi misi yang harus kita menyerahkan kepada Tuhan. Harta itu juga kita harus memberikan kepada Allah, jangan lupa ya. Itu uang yang kita dapat, harta
atau sumber daya yang lain adalah pemberian dari Tuhan. Ingat, semua yang kita punya, kita miliki hari ini, kita nikmati hari ini semua adalah pemberian Tuhan. Ini adalah anugerah Allah yang besar. Karena dia mengasihi kehidupan kita dan dia menyediakan segala sesuatu. Dan sering kita dengar, Engkau adalah Allah Jehovah Jireh bagi setiap kami, Tuhan. Maka kita pada saat ini diundang untuk menggunakan dan mengelolanya. Allah memberikan bagi hidup kita. Dan kita harus merespon ya apa yang dia firmankan bagi kehidupan kita. Ya, kita harus mengelolanya dengan bijak. Ya, untuk tujuannya apa ya? Harus baik. Kita harus belajar mengelola, termasuk untuk menolong sesama kita. Dan pada waktu kita memberkati pelayanan kita, sesama kita di gereja atau tempat-tempat lain, ya semua itu kita kerjakan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya hubungan sesama juga dengan kehidupan kita. Ya menyerahkan hubungan kita dengan orang lain. Ya baik keluarga kita, istri, anak-anak kita, atau suami-suami kita, ya teman-teman kita maupun orang-orang yang kita kenal, agar kita bimbing mereka untuk mereka melihat kehidupan kita, karena kita percaya kasih Kristus itu mengasihi sesama seperti Tuhan juga mengasihi sesama kehidupan kita. Ya. Pelayanan dan pekerjaan, ya itu juga lah yang dalam setiap aktivitas kehidupan kita sehari-hari, kita dipanggil untuk melakukan segala sesuatu seperti ya kita kerjakan untuk Tuhan harusnya, untuk kemuliaan bagi Tuhan. Dalam pelayanan kita kerjakan dalam situasi apapun semua bagi kemuliaan nama Tuhan. Bukan untuk diri kita. Kalau kita diberkati semua bagi Tuhan. Kalau kita menghadapi masalah pun, kita harus kembali untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam Kolose 3 ayat 23 jelas itu. Kalau kita semua kita kembalikan bagi kemuliaan nama Tuhan. Ya, kalau sebagai hamba Tuhan, dalam penyerahan diri, kesulitan dan penderitaan itu sering kita hadapi. Banyak cobaan, banyak godaan. Ya, kita hadapi. Hari-hari ini, ya dunia sedang menyorot-nyorot kehidupan kita. Hari-hari ini. Ya, banyak dari kita semua mengalami banyak tantangan-tantangan di dalam pelayanan. Ya. Kesulitan penderitaan kita diminta untuk menyerahkan semua ya kesulitan dan penderitaan kita kepada Tuhan. Dan saya percaya semua kita di sini ya bahwa dialah yang sedang bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kehidupan kita dalam kita menghadapi masalah dan kesulitan. Dengan kita menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan, kita mengakui bahwa kita hidup bukan untuk diri sendiri, tetapi untuk memuliakannya dan menjalani hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Bagi teman-teman semua, saya sendiri terberkati dengan penyerahan diri, karena tanpa penyerahan diri, ya kita akan mengalami haus dan lapar yang luar biasa. Tapi pada waktu kita menyerahkan diri, maka kita akan pasti dipuaskan dan kita pasti akan dikenyangkan. Katakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Ingat, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Saya dalam membaca ini, saya dalam persoalan kehidupan dalam pelayanan yang membutuhkan dana yang cukup besar, ya. Ini kadang-kadang kita ragu dan takut, tapi firman Tuhan dari Amsal 3 ayat 5 dan 6 jelas berbunyi bahwa percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Kadang-kadang hati kita ini tidak sepenuhnya ya kan kita percaya kepada firman Allah. Pada waktu kita membaca firman Allah, kita keluar daripada penyerahan diri kita, kita terus merasa ragu dan kita terus merasa ketakutan yang luar biasa. Apakah dalam penyerahan diri kita ada jawaban atau tidak? Itu sering terjadi dalam pikiran-pikiran kehidupan kita. Dan ayat ini katakan, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Nah, ini sering dari ayat firman ini jelas bagi kehidupan kita. Mari ya, bagi saya secara pribadi saya terus menyerahkan diri
Dan Matius katakan jelas 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Cari dia, penyerahan diri kita secara total kepada Allah. Ya. Kadang-kadang kita yang sering ya mengandalkan mitra, sponsor, donatur, orang kaya. Itu memang sering. Dan kita melihat bahwa orang-orang ini ya pasti akan membantu kehidupan kita. Dan sering kita juga kecewa, ya kan? Akan ditambahkan kepadamu, ya kan? Apa yang kita butuhkan tunggu. Saya 12 tahun juga bergumul dengan kebutuhan, tapi belum terjadi. Saya percaya kalau kita menyerahkan diri kepada Kristus, berarti kita memiliki sikap atau tindakan menyerahkan hidup, kehendak, dan hati kita kepada Tuhan Yesus, Juru Selamat kehidupan kita. Inti dari penyerahan diri adalah kita percaya bahwa Kristus adalah ya bagaimana kita tentang memilih ya kan hubungan hidup kita dekat dengan Dia dan mencari kehendak Dia bukan keinginan atau kehendak kita atau kehendak orang lain dalam setiap kehidupan aspek kehidupan kita. Melayani Kristus itu dengan sungguh-sungguh ya walaupun hari ini kita belum mendapatkan sesuatu, melayani Kristus harus dengan sungguh-sungguh. Berarti apa? Kita menjalani kehidupan yang sepenuh dedikasi kehidupan kita kepada Allah. Mengikuti firman-Nya dan melayani sesama dengan hati yang tulus. Nah, teman-teman semua pasti punya waktu untuk mencari Tuhan. Bukan waktu siang, karena waktu siang itu kita harus melayani. Tapi pada malam hari, contohnya Tuhan Yesus, semalam-malam dia cari Tuhan. Subuh-subuh benar, ya kan? Dia cari Tuhan. Pasti saya percaya teman-teman punya waktu untuk menyerahkan segala persoalan pada hari ini. Waktu semakin berjalan dan saya akan mengambil 2 ayat dari 2 Korintus 5 sampai 17. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama telah berlalu, sesungguhnya yang baru telah datang. Dari Galatia 2 ayat 20 jelas, aku telah disalibkan bersama Kristus dan hidupku bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Ini kata Rasul Paulus, kata firman Allah, penutup daripada saya penyerahan diri kepada Kristus bukan suatu peristiwa sekali saja, tapi setiap hari dalam 24 jam penuh, di situ kita punya waktu untuk menyerahkan diri. Jangan sampai kita lewatkan hari itu tanpa penyerahan diri. Jadi ada waktu 24 jam penuh. Bapak Ibu punya waktu, pasti kita semua pasti punya waktu. Ya. Jadi mari ya, ini perjalanan hidup yang harus terus berkelanjutan dalam hidup kita menyerahkan diri. Kita mengundang jemaat juga untuk melakukan penyerahan diri sepenuhnya ya kepada Kristus. Biasa kita pintar khotbah, tapi pernah berapa kali saya tanya teman saya, berdoa enggak? Enggak. Saya tanya majelis juga. Ini hamba Tuhan saya juga pernah nanya, enggak berdoa. Saya juga pernah nanya majelis, berdoa enggak? Enggak. Biasa kan kalau ada komsel, ada kul gitu kan, nanya majelis itu, berdoa enggak? Enggak. Jadi kalau saya itu ada doa-doa kul itu, saya mendengar mereka. Kalau saya kan sering berdoa, saya mendengar mereka. Ada yang enggak pernah berdoa, diam aja di situ. Saya tanya kenapa enggak berdoa? Berdoa dalam hati Pak Gembala. Waduh. Saya bilang kenapa enggak berdoa buka mulut supaya iblis itu lari, persoalan kita lari. Enggak, kok Tuhan tahu kok hati saya. Wah, ini pintar juga nih, teman-teman. Nah, ini yang saya masuk dalam icebreaker aja supaya melalui icebreaker ini kita bisa menikmati firman Tuhan pada pagi ini. Terima kasih, teman-teman. Nah, kita bertemu di Zoom ini, biarlah firman Tuhan yang singkat memberkati saya, keluarga, jemaat, dan memberkati juga teman-teman walaupun sedikit. Amin. Mari kita berdoa sebentar. Tuhan, ajarlah kami untuk menyerahkan hidup kami kepadamu. Karena kami percaya kalau kami menyerahkan diri, beban-beban kehidupan kami, persoalan-persoalan kami yang menindih kehidupan kami ini, Tuhan, akan terlepas atau Engkau akan mengangkat daripada kehidupan kami. Sehingga kami akan berjalan dalam kelegaan bersama dengan Tuhan. Mari Bapa, taruh kami di belakang dan Engkau berjalan di depan kami. Setiap tapak kakimu Tuhan kami akan menginjak.
Karena Engkau Tuhan telah membuka jalan bagi kehidupan kami. Engkau akan menginjak duri dan onak Tuhan. Sehingga pada waktu kami menginjak tapak kaki-Mu Tuhan, kami tidak akan terantuk atau kami tidak akan Tuhan Yesus tertikam karena duri-duri dunia dalam persoalan-persoalan hidup kami Bapa. Terima kasih, berkati kami semua Tuhan pada pagi ini Tuhan, berkati pelayanan kami, berkati persiapan-persiapan kami Tuhan dalam minggu-minggu ini dan masuk dalam hari Minggu. Tuhan memberkati keluarga-keluarga kami, usaha, pekerjaan kami Tuhan, bisnis kami, istri, suami, anak-anak kami Tuhan yang ada dalam keluarga kami. Tuhan berkati perjalanan mereka pada pagi ini. Tuhan memberkati mereka. Mereka pergi dengan baik, mereka kembali lagi dengan baik Tuhan. Berikan mereka sehat, kuat, kecerdasan, kepandaian, hikmat Tuhan yang Kau berikan untuk mereka boleh dapat menyelesaikan banyak-banyak persoalan dalam kehidupan keluarga, dalam pekerjaan, dan dalam usaha bisnis mereka Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur Tuhan, dan kami semua yang hadir pada Zoom ini Tuhan memberkati kami, lawat kami dalam keluarga kami, lawat dalam persoalan-persoalan kami Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur karena kami percaya Tuhan yang selalu setia dengan kehidupan kami. Tuhan selalu mendengar seluruh pergumulan doa kami. Terpuji namamu, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur untuk renungan firman Allah. Haleluya. Amin.